Ya, sebulan terakhir ini ramai sekali dan hampir semua orang membicarakan terkait lemahnya sistem keamanan data pribadi di tanah air. Mulai dari bocornya 1,3 miliar data pribadi masyarakat Indonesia hingga serangan hacker Bjorka yang mengklaim telah berhasil meretas dokumen penting dan bersifat rahasia milik pemerintah. Dalam kasus ini sebetulnya siapa yang patut disalahkan? Hacker yang berhasil meretas dokumen rahasia pemerintah atau justru sistem keamanan data pemerintah yang lemah dan mudah disusupi oleh hacker? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Bjorka Obrak-Abrik Data RI, pemerintah kemana? Nah, kalau kita lihat di slide pertama ini, di mana belum lama ini jagat sosial media juga diramaikan oleh kemunculan akun anonim di Twitter bernama Bjorka yang memposting sejumlah bukti bahwa pihaknya berhasil meretas data maupun dokumen rahasia milik pemerintah Indonesia. Atas hal ini akun Bjorka pun mendadak populer begitu ya, ataupun dikenal semua orang, di mana cuitannya bahkan direspon oleh akun Twitter lain hingga mencapai 117.000 cuitan dan menjadi trending topik di Twitter. Padahal apabila ditilik dari usia akun Twitter Bjorka begitu ya, terpantau akun ini baru saja dibuat kurang lebih 1 bulan lalu, namun sudah langsung memiliki puluhan ribu followers sebelum akhirnya akun Bjorka disuspend oleh pihak Twitter. Tapi kabarnya untuk hari ini akun Bjorka kembali lagi. Nah, ini kita nantikan juga. Akun Bjorka ini memang dielu-elukan oleh warganet bak menjadi pahlawan karena warganet bahagia Bjorka diduga membocorkan informasi-informasi rahasia pemerintah dan berusaha mengungkap isu yang sejauh ini remang-remang kebenarannya. Seperti halnya ada kasus begitu pembunuhan aktivis HAM Munir juga ikut disinggung oleh Bjorka dalam akun Twitternya. Lalu apalagi aksi yang diklaim oleh Bjorka dalam meretas dokumen rahasia khusus yang milik pemerintah ini, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan begitu siapa saja yang diserang ataupun siapa saja yang disinggung oleh akun Twitter Bjorka ini, hal lain yang diklaim dan disebarkan oleh Bjorka dalam akun Twitternya adalah data pribadi dari Menkominfo RI, Bapak Johnny G. Plate, di mana di sini memang Bjorka mengklaim telah mengantongi sebanyak 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres dan sekitar 189 dokumen lain dalam keadaan belum terkompres. Aksi peretasan ini pun memang dilakukan tepat saat Menkominfo RI, Bapak Johnny G. Plate berulang tahun ke-66 pada hari Sabtu kemarin, 10 September 2022. Lalu dan aksi meretas data pribadi ini pun juga menjadi pukulan telak bagi Johnny karena memang data sekelas menteri saja bisa diretas. Dan bagaimana dengan masyarakat biasa apabila kondisi tersebut benar adanya. Bukan hanya sekelas menteri saja, Bjorka juga mengklaim bisa meretas dokumen rahasia milik Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yang mana berisi laporan terkait intelijen negara dan keamanan negara. Atas kejadian ini, Menkominfo juga berdalih begitu ya, sampai angkat tangan dan merasa adanya kebocoran data di istana adalah bukan tanggung jawab dari kementerian yang dipimpin olehnya. Dalam unggahan yang diposting oleh Bjorka memperlihatkan 9 data termasuk surat berjudul Surat Rahasia kepada Presiden Joko Widodo dalam amplop tertutup dengan pengirim Badan Intelijen Negara atau BIN dan penerima Presiden Republik Indonesia. Atas klaim Bjorka yang diduga berhasil membongkar surat bersifat rahasia milik negara ini pun dibantah oleh BIN ternyata yang ikut mempublikasikan bahwa kondisi tersebut tidak benar adanya. Tak sampai di situ, Bjorka pun juga menyenggol Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, lalu juga ada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir hingga pegiat media sosial Bapak Denny Siregar ikut diutak-atik data pribadinya. Nah, di sini lagi-lagi atas aksinya ini warganet justru senang dan menunggu-nunggu kejutan apa lagi yang akan dilakukan oleh Bjorka, bak pahlawan yang dinanti-nanti di setiap aksi heroiknya. Kalau Anda tipikal yang kesal, kalau Anda begitu ya, tipikal yang kesal dengan hal ini atau justru senang atas aksi hacker yang satu ini, tapi terlepas dari semuanya ataupun terlepas dari hal tersebut, bagaimanakah ataupun bagaimana sih upaya dari pemerintah dalam mengusut aksi peretasan yang sedang marak ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, andai kita bicara terkait upaya pengusutan kebocoran data, melihat bentuk upaya pemerintah dalam mengusut dugaan aksi peretasan yang terjadi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun menegaskan bahwa pihaknya bersama Polri telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah dugaan insiden kebocoran data yang terjadi akhir-akhir ini. Padahal kalau diperhatikan juga kondisi ini pun Bjorka justru menantang pemerintah untuk menggerebek atau minta digerebek andai pemerintah mampu melakukannya. Dan
Apakah pemerintah kita mampu dalam menangkap hacker yang satu ini? Kita nantikan saja seperti apa untuk kelanjutannya. Dan karena Bjorka pun sempat mempublikasikan akan membocorkan data lebih banyak lagi, sampai-sampai data My Pertamina pun juga ikut disinggung akan dibocorkan apabila dirinya ini juga belum berhasil ditangkap oleh pemerintah. Menelik lebih jauh dan juga lebih dalam terkait hal ini, Bjorka justru sudah memberikan teka-teki atas dirinya, di mana dalam postingannya Bjorka menjelaskan bahwa dirinya memiliki kakek, seorang warga negara Indonesia, dan dirinya tertarik meretas data dan dokumen pribadi warga Indonesia karena lemahnya pengawasan data di tanah air. Apakah Bjorka akan benar-benar tertangkap nantinya begitu, atau justru kita akan mendapat kejutan lagi dari Bjorka? Semua tergantung keseriusan pemerintah dalam mengungkap aksi hacker dan proteksi pada data pribadi warga Indonesia ke depannya.